Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asih Ngawi. Saatnya makan malam. Dan malam ini alhamdulillah majikan berbagi makanan lagi ya. Mie goreng teman-teman ya. Ini ala-ala Chinese. Sobat kalian yang ingin makan malam bersama dengan Asih Ngawi, silahkan diambil menu makannya dan ayo kita makan bersama. Jangan lupa untuk berdoa dulu, oke? Bismillahirrohmanirrohim. Mari makan teman-teman. Sudah lapar. Ini yang masak saya sendiri ya, karena ada tamu. Jadi masak mie goreng sama kemarin itu masak nggak tahu masakan apa ya, kayaknya nasi campur ayam, pokoknya dicampur-campur, terus ada BABI nya ya, jadi nggak bisa makan. Terus akhirnya saya makan mie goreng ini dan goreng spring roll, terus goreng wonton ya teman-teman, terus sama makan cheese kayak gitu, biasalah ya. Ayo makan, bismillah. Enak. Di sini ya ada dikasih telur ya, terus jamur, wortel, seleri, terus juga ada daun seleri ya, terus ada juga brokolinya. Dan di sini saya pakai sambal terasi, bikinan Asih Ngawi. Mantap. Kemarin itu tak kasih sambal terasi ya, sama ini siapa itu tamunya, tapi nggak dimakan. Mungkin karena bau ya, nggak semua orang itu suka terasi. Sebagian. Nyonya saya itu juga nggak suka terasi teman-teman. Kalau Pak Bos masih oke, tapi kalau nyonya alergi ya. Tahu nggak kenapa hari ini itu saya seneng banget? Karena di sini ya, saya itu juga kaget teman-teman. Ceritanya itu seperti ini ya. Kan saya kan baru pulang cuti dari Indonesia 13 hari ya. Terus setelah pulang dari Indonesia kan kena COVID 4 hari ya. Setelah itu saya kan ngomong sama Pak Bos, saya itu kalau minta gaji ya sama nyonya itu rada-rada sungkan ya, kayak gitu. Jadi ngomongnya sama Pak Bos SMS lewat WhatsApp ya, Pak maaf gaji saya yang bulan ini bagaimana. Terus akhirnya Pak Bos nggak jawab ya, langsung tak tunggu kayak gitu. Terus tak tunggu kayak gitu kan, biasanya kan kalau gajian kan langsung di transfer ke bank POSB ya, seperti itu. Terus akhirnya tak cek di email, belum dapat email. Biasanya kok lama banget, sampai jam 4 sore akhirnya dapat email ya, sudah ditransfer sekian dolar. Alhamdulillah. Akhirnya ya teman-teman kaget karena apa? Mendapatkan gaji penuh ya, baru pertama kali ini loh ya. Biasanya kan kalau kita cuti, kalau misalkan kita sudah finish kontrak, sudah pulang ke Indonesia, balik lagi ke majikan kan jarang banget ya ada majikan itu yang mau membayar kita padahal kita nggak kerja ya. Itu sangat janggal. Dan orang ya atau majikan seperti itu jarang banget lah bisa didapatkan ya. Jadi alhamdulillah senang banget. Langsung kemarin itu hari Minggu ya, langsung semua tak masukkan ke bank BNI ya, saking senengnya ya, pokoknya langsung tak masukin semuanya kayak gitu. Dan ya saya di sini juga pasti ngasih jatah sama anak dan juga suami ya, seperti itu. Tapi ya alhamdulillah
bersyukur banget. Semoga ya kemarin-kemarin itu karena saya dapat masalah lah ya, semoga aja dapat gantinya di tahun ini ya, 1 tahun ke depan dapat gantinya. Semoga nanti pulang ke Indonesia itu benar-benar sudah punya modal kayak gitu loh. Pokoknya seneng banget teman-teman ya, karena kalau saya baca ya dari Facebook yang beredar di grup-grup kayak gitu, itu nggak semua majikan seperti itu ya. Kadang ada yang pulang cuti ke Indonesia, nanti setelah datang ke Singapura itu nanti ya sama majikannya itu dipotong. Ada majikan yang perhitungan lah ya, intinya itu seperti itu, perhitungan. Nanti oh kamu berarti pulang cuti 2 minggu, berarti setelah 2 minggu kamu mulainya kerja dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah itu ada, karena kemarin waktu saya bekerja dengan majikan India juga seperti itu teman-teman ya. Jadi waktu pulang cuti itu kan dari tanggal sekian ke tanggal sekian ya, jadi itu dihitung sama majikan. Berarti kamu kerjanya dari tanggal sekian ke tanggal sekian, berarti gaji kamu untuk bulan ini cuman menerima sekian, itu ada ya. Jadi bermacam-macam yang namanya majikan itu ya. Alhamdulillah banget ya Allah, seneng banget pokoknya ya, benar-benar nggak nyangka lah ya kok bisa menerima gaji penuh ya Allah, seneng banget pokoknya. Ya, dan di sini saya juga mendoakan buat teman-teman semuanya, semoga saja kalian dipertemukan dengan majikan yang baik lah ya, seperti itu pokoknya. Intinya harus positive thinking, terus kerja itu harus yang ikhlas ya. Kalau kalian kerjanya yang grundel, nanti ya seperti itu, nggak, maksudnya nanti majikan pun kalau mau ngasih apa-apa juga mikir-mikir ya, seperti itu. Jadi begini loh teman-teman, meskipun saya ini di Singapura ya sudah belasan tahun, akan tetapi saya itu masih seperti anak baru ya. Saya itu nggak pernah yang namanya membantah, seumpamanya majikan itu ngasih tahu atau maki-maki kayak gitu ya, itu nggak pernah. Saya itu yang namanya membantah, saya itu hanya diam ya, terus saya memperhatikan omongannya. Terus nanti seumpama majikan itu kurang terima atau karena kita melakukan kesalahan kayak gitu ya, saya itu selalu bilang maaf. Saya selalu bilang maaf kayak gitu. Saya nggak pernah ya teman-teman di sini tuh, meskipun saya di sini sudah lama terus saya kurang ajar sama majikan, nggak ada dalam pikiran saya, nggak ada. Ya, saya di sini tuh cuman ibaratnya ya istilah Jawanya ya ngenggoni ngisor. Pokoknya intinya itu ya kita harus sabar kayak gitu. Yang namanya kerja ngikut orang ya harus sabar. Memang ya kadang kita itu emosi ya, tapi itu sesaat. Kalau emosi dibawa sampai berhari-hari ya, yang bakalan rugi kita sendiri. Karena apa? Ya sudah pasti rugi. Nanti ujung-ujungnya kita pasti bakalan nggak bisa bertahan lama di rumah majikan ya. Terus kedua, kita merasa nggak nyaman. Karena apa? Kita selalu membawa emosi ya. Terus kita selalu marah-marah terus. Ya buat apa kayak gitu? Ya memang di sini yang namanya majikan itu kadang pernah marah ya. Akan tetapi satu hari sudah. Nggak pernah yang namanya marah hari ini terus dibawa besoknya marah, dibawa besoknya lagi marah, nggak ada ya seperti itu. Karena apa? Kita tinggalnya satu rumah, satu atap, setiap hari kita bertemu kayak gitu ya. Ada, memang ada ya yang seperti itu, tapi jarang banget. Lanjut makan dulu ya. Mie-nya ini sampai kering banget ya, nggak ada kuahnya. Memang yang namanya
mie goreng yang nggak ada kuahnya ya teman-teman, tapi enak karena ini asli dari mie kuning ya, yang dijual di Firepress. Kemarin yang belanja Pak Bos. Dan ceritanya hari ini tuh ada tamunya itu adiknya Nyonya ya, yang dari Australia teman-teman, sama suaminya juga bule ya, seperti itu, nginep di sini nggak tahu sampai berapa lama. Soal begituan ya, saya tuh nggak pernah yang namanya tanya kepo kayak gitu, enggak. Saya cuma tanya sama Pak Bos seperti ini teman-teman, itu adiknya ibu itu tinggalnya di Australia ya Pak? Iya, tinggalnya di Australia, tapi kita sama-sama baru pulang liburan dari Paris kayak gitu. Oh ya, di sini ya teman-teman, saya itu nggak pernah yang namanya tanya ya sesuatu hal yang nggak penting. Karena apa? Kadang ya majikan itu nggak suka ya seperti itu. Jadi kita harus tahu diri lah ya. Misalkan tanya tentang pekerjaan itu hal wajar, tapi kalau tanya sampai ruang lingkup tentang keluarganya atau bagaimana, itu menurut saya pribadi itu nggak sopan ya. Nanti kalau seumpamanya orang itu nggak terima kayak gitu, pasti langsung bilang, ngapain sih tanya-tanya terus kayak gitu, kan nggak enak ya, yang namanya majikan ya. Kalau sama temen sih nggak apa-apa ya, ini dengan majikan, jadi jangan terlalu banyak pertanyaan yang nggak penting lah ya. Ternyata ini sambal terasinya ini ya, cuman sumer-sumer kayak gitu, kurang pedes. Dan di sini ternyata banyak sekali ya mbak-mbak calon TKW yang ingin bekerja ke Singapura. Ternyata nggak tahu Mbak, kerja di Singapura itu sebenarnya dari umur berapa sih? Nah, di sini kalau kalian mau kerja ke Singapura ya, itu umurnya mulai dari 23 tahun sampai 45 tahun ya. Kalau kurang dari 23 nggak bisa masuk. Kalau lebih dari 45 juga nggak bisa masuk ya. Tapi kalau yang sudah X itu bisa ya. Tapi kalau yang non itu sudah nggak bisa. Di Singapura seperti itu ya. Tapi mungkin yang sudah umurnya 22 tahun, terus kalian misalkan daftar masuk ke PT kayak gitu, nanti biasanya ya sama PT-nya itu akan dituakan kayak gitu loh teman-teman. Jadi memang ya itu banyak sekali cerita-cerita kayak gitu ya. Terus tentang gaji ya, masih ada aja yang tanya, Mbak, gaji untuk TKW Singapura yang masih non, yang baru pertama kali datang itu berapa sih gajinya? Gajinya di sini itu ya beda agent beda gaji. Oke. Nanti kalian terima gaji itu ada yang 580, ada yang mendapatkan gaji 600, itu sudah termasuk uang off day. Yang 550 itu belum termasuk uang off day ya, itu gaji pokok. Jadi harus ngerti gaji pokok kalian itu 550. Misalkan kalian dikasih 4 kali off day, berarti tinggal ditambahkan 20, 20, 20, 20, 80. Jadi 80 ditambah 550 sama dengan 630 dolar. Itu yang akan kalian terima gajinya ya. Terus sisa potongannya masih dapat berapa? Nah, kalau soal sisa potongan itu nanti
yang akan menghitung juga agent kalian sendiri ya. Ada yang di sini itu terima sisa potongan 80, ada yang menerima 50 ya, ada yang nggak menerima sama sekali. Nah itu, jadi ya di sini kalau menurut saya ya, kalian itu yang penting ya, jangan sampai tinggalkan yang 5 waktu, itu saja kalau menurut saya ya. Karena yang namanya kita bekerja mengadu nasib ya, nasib kan, nasib kita itu ada yang ngatur teman-teman ya. Jadi jangan sampai meninggalkan yang 5 waktu. Mintalah ya sama Allah agar dipermudahkan segala urusan kalian, agar dipertemukan dengan majikan yang baik, agar dipertemukan dengan agent yang baik ya, seperti itu. Karena kita kalau sudah sampai di luar negeri ya, kita itu ibaratnya di sini kita itu sendirian, kita berjuang sendiri ya. Kalau kita di sini itu mendapatkan teman yang baik, misalkan yang mau menolong kita ya, misalkan kita itu belum gajian terus mau ngasih pinjaman uang sama kita untuk beli pulsa ya. Karena di sini yang namanya kita ya, sesama teman seperjuangan itu jarang banget yang percaya langsung ngasih pinjaman 10 dolar atau 20 dolar ya, atau bahkan 50 dolar, itu jarang banget. Karena apa? Kita di sini sama-sama butuh kayak gitu loh. Kita di sini tuh sama-sama punya keluarga yang ada di Indonesia ya, kita punya tanggung jawab, kita punya ya harus ngirim lah ya, ngirim sama anak, ngirim uang sama orang tua, atau bahkan kita punya tanggung jawab yang lebih besar lagi ya. Misalkan anak kita sedang kuliah ya, anak kita sedang duduk di bangku SMK, bangku SMP ya, semua itu kan butuh uang. Nggak mungkin lah ya kita di sini tiap gajian terus kita langsung foya-foya, kita tiap liburan shopping, itu nggak mungkin. Di sini ya, kebanyakan mbak-mbak TKW yang ada di sini itu tiap gajian itu hanya pegang itu hanya 5 menit, setelah itu langsung amblas dikirim ke Indonesia ya, seperti itu. Akan tetapi ya mau gimana lagi, karena kita punya tanggung jawab ya. Kita sebagai orang tua memang tanggung jawab kita memang sangatlah besar ya, seperti itu. Nah untuk itu buat kalian ya yang masih muda-muda saat ini, mungkin kalian nganggur ya yang ada di Indonesia, daripada kalian itu mondar-mandir ke sana ke sini, toh di Indonesia juga bekerja ya, di luar negeri, di Singapura, entah Hong Kong atau Taiwan juga bekerja sama-sama ya. Kalau bisa ya bekerja di luar negeri ya, mengadu nasib. Karena apa? Ya karena mumpung masih muda ya, terus gaji di luar negeri lebih besar ya, seperti itu ya. Yang namanya orang kan pikiran nggak ada yang sama, mungkin aku kerja di Indonesia aja, gaji seadanya aja. Tapi ada juga yang berpikiran seperti saya ya, pengenlah mengadu nasib ke luar negeri, cari modal untuk masa depan, mumpung masih muda, mumpung masih kuat, seperti itu. Karena apa? Seperti halnya saya sendiri ini teman-teman, saya di sini itu dilepaskan sama orang tua ya. Ya memang di sini saya dibesarkan oleh orang tua ya. Ya tetap saja yang namanya orang tua menyekolahkan kita. Akan tetapi setelah kita lulus sekolah ya, kita kan sudah pasti harus bekerja ya, seperti itu. Kita nggak boleh terus nganggur kayak gitu. Lah kalau kita nganggur, kehidupan kita, masa depan kita itu pasti akan silam. Nah untuk itu terus akhirnya ya, saya itu lulus dari SMK langsung masuk ke PT ya. Pertama kali PT itu ada di Jakarta, dan di sana 1 bulan langsung terbang ke Singapura ya. Dan alhamdulillah ya, yang namanya kerja ngikut orang sudah pasti perlu
adaptasi. Oke teman-teman, dan dalam waktu 1 tahun itu masih saja nangis ya, terus nangis kayak gitu, kerjaan begini salah, kerjaan begitu salah. Padahal waktu itu saya dipekerjakan di 2 alamat. Kalau pagi ke rumahnya Ama, kalau malam ke rumahnya si Mem. Tapi ya, karena saya itu orangnya telaten lah ya, telaten kayak gitu, sabar. Saya di sana itu bisa bertahan 6 tahun ya. Padahal waktu di kontrak pertama 2 tahun pertama itu nggak ada HP. Saya betah sampai 6 tahun. Terus di kontrak kedua saya memang minta ya, pokoknya saya harus beli HP karena itu penting. Dan akhirnya majikan oke, ngizinin ya, seperti itu. Dan alhamdulillah, tapi setelah pegang HP, wah ternyata boros banget. Selalu ngisi ya pulsa Starhub itu ya, dalam 1 bulan kadang bisa 3 kali, kadang bisa 4 kali. Borosnya itu telepon ke Indonesia ya, telepon sama ibu ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, meskipun boros masih ada kode IDD-nya ya, jadi lebih bisa ngomong lebih lama meskipun boros ya, tapi nggak apa-apa, mau gimana lagi, karena jarak jauh ya, kita harus komunikasi dengan keluarga ataupun dengan orang tua, itu penting banget ya. Jadi nanti buat kalian semuanya, misalkan kalian saat interview dengan majikan atau interview dengan agent kayak gitu, tanyakan tentang HP ya, itu penting banget ya. Jangan lupa tanyakan tentang HP, tanyakan tentang liburan ya. Jadi kalian nanti setelah sampai di rumah majikan itu kalian nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa ngadu, karena apa? Dari Indonesia kalian kan sudah setuju tanda tangan kontrak kerja. Jadi setelah sampai di rumah majikan, seumpama kalian mau minta HP lah, mau minta liburan, nggak bisa. Jadi di saat interview kalian harus meluahkan apa yang kalian ingin tanyakannya. Jangan lupa, itu penting. Karena di sini kebanyakan ya mbak-mbak yang masih baru ya, itu ngeluhnya tentang HP ya. HP-nya itu majikan ngasihnya itu seminggu sekali, kadang sebulan sekali, kadang 2 minggu sekali ya. Dan yang paling parah, kemarin itu ada yang DM saya, Mbak, saya itu loh kalau ngecas HP terus langsung ya cas-casannya dicabut sama mem saya kayak gitu. Waduh, kalau seperti itu ya, itu namanya sudah keterlaluan banget, pol. Terus kalau udah seperti itu, kenapa harus dipertahankan ya? Ngecas HP saja loh, kok sampai dicabut kayak gitu. Tapi nggak tahu lah ya, mbaknya ini ngecasnya berapa kali dalam sehari. Jadi mungkin majikan bisa komplain lah ya, kok ini biaya listriknya mahal atau apa kayak gitu. Memang ya teman-teman, di sini itu majikan saya sendiri juga pernah saya itu dipanggil ya seperti ini, kamu kesini. Iya Bu, terus ini tagihan listrik untuk bulan ini totalnya hampir sama seperti gaji kamu, kok bisa ya kayak gitu. Terus akhirnya oke, terus diomongin ya, mulai sekarang jangan terlalu sering mencuci baju lah ya, terus apalah ya. Padahal ya saat itu Chinese New Year, sudah pasti ya semua AC yang ada di rumah semua nyala. Oke. Terus untuk mencuci piring pun pakai mesin ya, sering mencuci baju dan juga pengeringan, terus juga sering pakai oven ya, itu sering banget. Dan waktu itu karena apa teman-teman? Karena ada neni ya, jadi di sini memang banyak banget memakai listrik kayak gitu. Jadi sampai
nyuwunnya saya itu sampai yang benar-benar stres itu loh ya. Tapi akhirnya ya sampai bisa dibilang nggak happy lah ya, karena terlalu banyak banget tagihan listriknya ya. Saya sendiri juga paham ya, tapi ya apa boleh buat, saya di sini kan cuman bekerja kayak gitu. Saya juga nggak pakai banyak listrik. Di kamar saya ini teman-teman, saya cuma pakai kipas sama kalau malam itu lampunya lampu tidur seperti ini, lampu tidur seperti ini saja ya, nggak pakai banyak. Yang bikin mahal itu ya, mahal tuh karena apa ya, mesin cuci itu sering banget mesin cuci lah, terus pakai yang botolnya si baby itu kan botol susu ya, kalau sudah dicuci itu juga dikeringkan di dalam pengeringan kayak gitu. Terus lagi apa ya, pokoknya banyak banget yang pakai listrik di sini tuh ya. Kulkasnya ada 2, terus lagi kopi ya, kopi mesin kopi, terus ada lagi buat gosok baju ya. Jadi banyak banget listrik yang dipakai itu, banyak banget kayak gitu. Saya cuman bisa ngomong iya mam kayak gitu saja. Saya tuh nggak pernah yang namanya bantah teman-teman, meskipun saya itu di sini sudah lama ya, saya nggak pernah bantah. Kalau disuruh apa kayak gitu, saya selalu bilang iya mam ya, kayak gitu saja. Saya selalu berusaha untuk membuat orang itu menjadi bahagia ya, meskipun saya itu tersiksa kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, semoga saja ada hikmahnya ya, seperti itu. Alhamdulillah, pokoknya tetap bersyukur saja. Dan di sini saya juga berbagi pengalaman ya. Kenapa yang namanya calling visa itu harus lewat Batam ya, karena nggak bisa yang namanya calling visa itu langsung masuk ke Singapura tuh nggak bisa ya. Kalian bakalan ditampung di Batam dulu, kalian bakalan cek medikal di Batam dulu ya. Sebelum kalian mendapatkan majikan, kalian nggak bisa langsung masuk ke Singapura dengan begitu saja. Karena kalau kalian terlalu lama di Singapura, itu biaya hidup di Singapura tuh mahal. Maka dari itu ya, untuk yang calling visa ya, itu akan ditampung di Batam, dan di sana itu banyak sekali temennya. Seperti itu. Akan tetapi proses calling visa ini lebih cepat. Karena apa? Foto kalian itu bakalan dipromosikan setiap hari ya. Terus kalian juga terima uang pesangon. Sudah pasti kalian akan mendapatkan potongan gaji ya. Karena calling visa itu juga butuh biaya ya. Jadi majikan untuk ngambil kalian itu harus membayar sama agent ya. Jadi nggak ada yang di sini tuh, nggak ada yang namanya calling visa terus potongan gaji itu sangat ringan tuh, nggak. Semuanya sama. Karena saat ini sudah nggak ada yang namanya ini ya, COVID kayak gitu. Maksudnya penerbangan kan sudah dibuka ya. Jadi kembali lagi seperti dulu ya, kembali normal lah ya, seperti itu. Oke, semoga saja kalian bisa mengerti, memahami ya. Seumpama kalian tertarik ya, kepingin proses calling visa kayak gitu, silahkan DM saya di Instagram AC Ngawi. Oke, seumpama kalian kepingin masuk PT ya monggo, silahkan. Semua keputusan ada di tangan kalian. Dan di sini saya berbagi link ya untuk teman-teman yang tinggal di area Jakarta. Kalian bisa nanti bisa masuk ke
PT Mutiara ya, yang ada di area Bekasi. Nanti akan saya tinggalkan linknya di kotak deskripsi. Oke teman-teman, dan di sini saya juga selalu memberikan semangat ya, serta support kepada kalian semuanya. Semoga buat teman-teman yang ingin bekerja ke Singapura diberikan kemudahan, kelancaran ya dalam mencari rezeki di negeri orang, dipertemukan dengan majikan yang baik. Semoga kalian bisa betah, nyaman ya. So kalian bisa nambah kontrak lagi dan kalian bisa menjadi orang sukses, menjadi kebanggaan keluarga ya, bisa membesarkan anak, ngasih masa depan yang cerah kepada anak. Oke, so jangan lupa untuk menabung setelah kalian mendapatkan gaji penuh ya, seperti saya. Oke teman-teman, jadi kalau kita menabung itu, kalau kita sewaktu-waktu pulang ke Indonesia, kita itu sudah punya tabungan sendiri ya. Seperti halnya saya ya, kemarin saya kan pulang ke Indonesia, jadi saya kan di sini bawa ATM BNI dari Singapura. Jadi ATM BNI dari Singapura itu bisa dipakai di Indonesia. Jadi enaknya seperti itu, kita nabungnya di Singapura, setelah kita pulang ke Indonesia ATM-nya masih bisa digunakan lagi. Oke, so jadi buat kalian semuanya jangan lupa, pesan dari saya, menabung itu penting ya. Nanti kalau pulang ke Indonesia, kalau kepengen kemana-mana, kepengen ngambil uang, sudah punya ATM sendiri ya. Kita itu sudah bisa dikatakan freedom lah ya, karena apa, kita bekerja ya, kita bisa menikmati hasilnya ya. Saya pikir semua orang juga kepengen seperti itu. Oke, so saya akhiri sampai di sini. Oke teman-teman, karena mie-nya sudah dingin, saya mau lanjut makan. Nanti kalau saya ngomong terus nggak makan-makan. Nah, oke, semoga sharing dari saya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke Singapura khususnya. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video.